Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GBW Tuat. Selama ibadah berlangsung, diharapkan untuk menonaktifkan nada dering handphone selama beribadah. Dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur kita ada di tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang bersyukur boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa, boleh tengok kiri kananmu sambil engkau berkati. Kau dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini engkau kumpulkan kami semua karena anugerah-Mu Bapak. Kami boleh ada di tanggal 8 Tuhan. Di hari yang ke-8. Di tahun ini semua karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Kami menyembah Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih karena itu Tuhan. Tidak ada yang kami bisa beri. Selain kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami. Agar kami bisa memberi persembahan kami. Syukur kami, pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang siap bersyukur. Boleh sama-sama kami katakan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari berdiri bersama. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sambil angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu bagi kami, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur lagi katakan buat kasih setiamu. di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Lebih meriah lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari yang mau bersuka cita dalam Tuhan, mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sekali lagi nyanyikan bersama. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan. Amin. Dan kami bersuka. Mari yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Mari jemaat yang bersuka cita, jemaat nyanyikan pujian ini. Haleluya. Memasuki gerbangnya. Mari dengan bersuka cita nyanyikan saudara. Katakan bersama. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka. Sama-sama. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh,
rangkaku, jadi rangkaku, ku bersuka. Oh haleluya. Jadi rangkaku, jadi rangkaku, ku bersuka. Haleluya. Kami bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah amin Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh Tuhan, ada sukacita dalam Engkau. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan melakukan penyerahan anak. Saya mengundang orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk maju ke depan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang anak yang akan kita sama-sama doakan untuk kita serahkan kepada Tuhan. Nama anak adalah Rafael Maverick Aveiro. Tempat tanggal lahir di Palu 31 Oktober 2022. Nama ayah Avenida Dani Nugroho dan nama ibu Sesa Sintiananda. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita menyerahkan anak, saya harus menyampaikan kepada kita semua bahwa Gereja Bethel Indonesia tidak membaptis anak-anak, sebab sesuai dengan firman Tuhan bahwa yang dibaptis adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang bertobat, sudah bertobat karena dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak seperti ini belum bisa bertobat, belum bisa percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya sesuai dengan firman Tuhan, ya Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah untuk diserahkan kepada Bapaknya. Begitu juga anak-anak seperti ini dibawa ke dalam rumah Tuhan untuk kita serahkan kepada Tuhan. Sebab kita harus menyadari sebagai orang tua, kita sangat terbatas untuk memelihara, menjaga anak kita. Mendidik anak kita supaya dia menjadi orang yang terdidik, ya, orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terbatas, tetapi kalau Tuhan yang campur tangan, semuanya akan bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika saya akan mendoakan anak ini, mari saudara bangkit berdiri dan saudara arahkan tanganmu kepada anak ini, kita akan doakan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Rafael Maverick Aveiro
telah menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya dalam nama Yesus. Roh Kudus terus menguasai anak ini, dibesarkan dalam kasih karunia Tuhan. Anak ini bukan saja berguna menyenangkan hati orang tua dan keluarga, tetapi teristimewa anak ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat melayani Tuhan, menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan bagi anak ini dalam nama Yesus. Hamba serahkan orang tua, kedua orang tua. Penuhi mereka dengan hikmat Tuhan untuk dapat memelihara, mendidik anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kedua orang tua dapat menjadi contoh yang baik. Amin. Amin Tuhan. Mencari orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Agar supaya anaknya dapat memberikan contoh kepada anaknya untuk dapat anak ini bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah ikut mendoakan bagi keluarga ini dan juga bagi anak ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk pembangunan gereja, saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang telah tersedia di depan pintu masuk. Puji Tuhan, sekali lagi mari tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan boleh memuji memuliakan namamu. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa berada di dalam rumah Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, kami memberi karena kami mengasihi. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Sunday Update 8 Januari 2023. Senang sekali kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi bagi jemaat Tuhan. Informasi ibadah raya anak untuk minggu depan 15 Januari 2023 dilaksanakan seperti biasa 2 kali ibadah. Pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Dan tunas remaja usia anak 12 sampai 15 tahun pukul 10 pagi. Diharapkan bagi seluruh orang tua dapat membawa anaknya datang beribadah. Doa malam hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan untuk doa puasa untuk minggu ini masih diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 20 Januari 2023. Ada jadwal menara doa hari Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2. Terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin didoakan dan konseling. Sepanjang bulan Januari 2023, kami memberi kesempatan bagi jemaat untuk membawa persembahan ucapan syukur awal tahun Buah Bungaran. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun, saudara dapat membawanya ke kotak depan setelah khotbah untuk didoakan oleh gembala jemaat. Jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepada Tuhan apa yang menurut Dia baik bagi Anda. Demikianlah Sunday Update hari ini. Happy Sunday. God bless you. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Mari saudaraku siapkan hatimu. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata
Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita kasih tepuk tangan bagi penolong kita yang setia. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, amin, amin Tuhan Yesus. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari saudara yang percaya katakan dengan iman bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Penolongku, terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan penuh imanmu nyanyikan pujian ini bagi Yesus. Jemaat nyanyikan. Setiap janjimu Tuhan. Oh, kami menyimpan semua janjimu dalam hati kami Tuhan. Janjimu Tuhan Yesus. Kasihmu menuntun langkahku dalam
Sepanjang tahun yang telah berlalu Tuhan Yesus, ada banyak badai kehidupan yang menerpa hidup kami Tuhan. Tetapi kami hanya mau memegang teguh Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau penolong yang setia Tuhan. Tak pernah Engkau mengingkari janji-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus. Sebab itu kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah.
kami bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kami. Amin. Di tahun 2023 adalah tahun kesesakan bagi bangsa dan kota, bagi seluruh dunia Tuhan. Jika kami melihat firman-Mu. Tetapi kami percaya janji penyertaan-Mu sudah cukup bagi kami. Untuk menjalani di hari ke-8 di bulan Januari tahun 2023 ini. Roh Kudus beri kami hikmat yang dari sorga. Untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami baca. Sehingga kami Tuhan dibekali Tuhan di awal tahun ini. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi depan. Penyertaan itu sudah cukup bagi kami. Dan kami percaya Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Karuniakan kami telinga seorang murid. Dan karuniakan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi jemaat yang hadir hari ini. Tuhan memberkati perjalanan Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita masuk di hari ke-8. Tadi pagi saya khotbah tentang keledai bagi Kristus, sekarang bukan keledainya lagi. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Menang dalam kesesakan di tahun 2023. Inilah judul khotbah saya pada pagi hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak prediksi para pemimpin, para pejabat baik di secara nasional maupun secara internasional tentang keadaan situasi di tahun 2023. Bahkan setelah COVID melanda bangsa kita dan dunia, Tuhan mengizinkan dalam tanda petik kenyamanan manusia itu terganggu sedikit. Di mana-mana harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan juga ada yang tadinya liburan jadi terbengkalai dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat dunia sekarang ini adalah sedang tidak baik-baik saja. Ingat ini. Jika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana posisi kita sebagai orang yang percaya, yang masih tinggal di dunia ini? Kalau sudah meninggal berbahagia, mereka tidak masuk di zaman ini lagi. Dan mereka tinggal menunggu upah yang menanti mereka sesuai dengan perbuatannya, Alkitab mengatakan. Mari kita lihat teks firman Tuhan ini. Tuhan menjadikan saudara dan saya bukan untuk bertahan, tapi untuk menang. Ingat ini. Tuhan menjadikan saya dan saudara bukan untuk bertahan saja, tapi untuk menang. Yesus menang di kayu salib. Maka setiap pengikutnya ada impian besar Tuhan adalah mereka juga menang. Atas dosa, atas kelemahan, atas situasi apapun dan termasuk atas godaan-godaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Konteks ayat ini adalah bangsa Israel mengalami kegagalan. Dan mereka dibuang di Babilonia dan dijajah oleh bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim ini memperlakukan mereka sangat-sangat kejam. Dan kondisi saat itu mereka dalam tanda petik, dalam keadaan suram, dalam keadaan kelam, dalam keadaan tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali ke Yerusalem tempat mereka dulu tinggal. Dan janji Tuhan di sini sangat jelas. Dia mengatakan bahwa janganlah ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Apa yang boleh kita ingat di tahun 2022? Bukan ingat kegagalan, tapi ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan. Ingatlah mujizat Tuhan. Ingatlah kasih karunia Tuhan yang membawa engkau masuk di tahun ini. Alkitab telah mencatat bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya buka di teks aslinya. Masa yang sukar itu dituliskan dengan kata kalepos. Kalepos ini artinya berbahaya.
Dan kata kalepos ini hanya 2 kali dicatat di Alkitab, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 1 tulisan Paulus, dan juga dalam Matius 8 ayat yang ke-28. Ingat, Matius 8 ayat ke-28 konteksnya adalah ada 2 orang yang kerasukan setan, yang mereka sampai dirantai dan sangat berbahaya bagi setiap orang yang lewat. Dan mereka tinggal di kuburan. Kata itulah yang dipakai oleh Tuhan berbicara tentang masa yang sukar. Dan kita sedang masuk ke tahap masa-masa sukar. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat bertahan di masa-masa sukar? Bagaimana kita dapat bertahan di masa-masa kesesakan di tahun 2023? Saya katakan berharap kepada Tuhan diberkati tahun 2023. Amin. Tapi juga bersiap menghadapi hal terburuk di tahun 2023. Ini tanamkan di pikiran, tanamkan di hati. Jangan hanya berharap untuk diberkati di tahun 2023. Tapi bersiap juga hal terburuk yang akan terjadi di bangsa ini. Hal terburuk yang akan terjadi di kota ini. Hal terburuk yang akan terjadi secara global. Dan bagaimana kita bisa bertahan sampai Tuhan datang. Ini yang Tuhan mau. Jadi situasi itu tidak akan dihilangkan oleh Tuhan. Situasi itu tidak diangkat, ditaruh di bangsa lain, tidak. Kita akan bersama-sama menjalaninya, menghadapinya. Waktu COVID terjadi, tidak ada yang dihususkan orang yang tidak akan bisa kena, ya kan? Semua bisa kena. Tapi penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita terhindar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat ada 2 hal untuk kita bisa bertahan di masa kesesakan. Yang pertama di ayat 18. Firman-Nya, jangan ingat-ingat lagi yang dahulu, hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Yang pertama untuk kita bisa bertahan di masa kesesakan di tahun 2023 adalah kita mengarahkan pandangan kita hanya pada Yesus. Mengarahkan pandangan kita ke depan. Firman Tuhan melarang kita untuk mengingat-ingat kegagalan di tahun 2022. Firman Tuhan melarang kita untuk mengingat-ingat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan di tahun 2022. Tuhan mau kita mengarahkan pandangan ke depan. Sehingga Paulus mengatakan, aku mengarahkan hidupku yaitu kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka bangsa Israel untuk tidak mengingat-ingat dahulu. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 42 dalam kitab Yesaya ini, mereka gagal mencapai target Tuhan. Bangsa itu gagal dan alasan mereka dibuang karena mereka gagal mencapai standar Tuhan, mencapai rencana Tuhan. Sehingga mereka harus dibuang dan dijajah oleh bangsa Kasdim di Babilonia. Dan terbukti di sana. Kalau boleh saya katakan, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kita harus berkata dan percaya, tahun ini Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam keluargaku. Tahun ini Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hatiku. Tahun ini Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam usahaku. Aku mengucap berkat. Harusnya itu yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru? Mari lihat di ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Ada 3 kata yang sangat memberkati saya. 1, engkau berharga di mata Tuhan. Mengapa Tuhan suruh kita tidak mengingat-ingat masa lalu? Mengingat-ingat yang dahulu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, engkau mulia. Ingat itu, Jemaat GB Woodward. Engkau mulia di mata Tuhan. Banyak Alkitab mengatakan hampir sama dengan Allah. Hampir sama. Yang ketiga dikatakan, aku mengasihimu. Wah, luar biasa kabar baik yang datang kepada bangsa Israel di tengah keterpurukan mereka. Dan mereka dihiburkan Tuhan dengan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Izinkan Tuhan hari ini membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan kembalikan hatiku yang baru untuk mengasihimu. Amin. Tuhan kembalikan hatiku yang baru untuk melayanimu. Tuhan kembalikan hatiku yang baru untuk menyembahmu. Tuhan kembalikan hatiku yang baru untuk berkorban bagimu dan pekerjaan. Kita harus berdoa seperti kepada Tuhan. Dan lihatlah bahwa mengingat-ingat masa lalu, mengingat hal-hal yang terdahulu yang tidak berkenan kepada Tuhan,
Itu bisa menghambat proses pendewasaan rohani kita. Itu bisa menghalangi saudara untuk maju. Ingat, Tuhan menghendaki kita maju, tapi kita selalu ingat. Tuhan sudah mengampuni kita, masih ingat dosanya. Tuhan sudah memaafkan, selalu ingat. Lihatlah bagaimana dia berkata, bahwa aku tidak ingat pelanggaranmu kepada bangsa Israel itu. Bahkan dia berkata di sana bahwa aku tetap Tuhan yang tidak berubah, yang akan terus mengasihimu, bahkan sampai kekekalan aku akan mengasihimu. Hal yang sama datang kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Ingatlah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan ingat lagi. Tuhan sudah mengampuni kok. Engkau mulia di mata Tuhan. Dan engkau dikasihi oleh Tuhan. Wah, pencipta langit dan bumi ini berkata, aku mengasihimu. Luar biasa bukan? Ya, presiden kita kalau ngomong sama kita, aku mengasihimu, pasaran. Weh, betapa bangganya kita ini. Wah, ucapan itu datang dari orang nomor 1 Indonesia. Ini datang dari Tuhan yang menciptakan jagat raya, yang mengatur bumi berputar, yang membuat saudara bisa melewati tahun 2022. Dia berkata, engkau berharga di mataku. Inilah dasar Tuhan. Mengapa dia mengatakan jangan ingat-ingat lagi. Apa dikatakan sana tadi? Jangan perhatikan lagi dari zaman purbakala. Bahkan dia berkata, nenek moyangmu dari dulu memberontak. Waktu mereka seperti ini, pemimpinmu, imammu, Musa dikatakan memberontak. Tapi Tuhan berkata, jangan ingat. Sebab aku akan melakukan sesuatu yang baru. Apakah engkau merindukan pulang dari tempat ini? Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dalam rumah tanggamu. Yang bergumul untuk suami dan istri. Yang mungkin sudah diambang pintu kehancuran, perceraian. Tuhan, tolong aku. Dan aku percaya engkau membuat sesuatu yang baru dalam keluargaku. Yang merindukan keturunan. Tuhan, engkau sedang membuat sesuatu yang baru dalam kandunganku. Yaitu keturunan ilahi. Yang bergumul untuk usaha. Tuhan, engkau sedang membuat sesuatu yang baru dalam usahaku. Yaitu mengalami kemajuan. Yang bergumul untuk kesehatan, Tuhan engkau membuat sesuatu yang baru dalam kesehatanku. Yang bergumul apa lagi? Katakan, Tuhan engkau sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. Dalam pelayanan. Saya juga berdoa di tempat saya melayani, saya mengatakan, Tuhan engkau sedang membuat sesuatu yang baru dalam pelayanan. Yang bergumul buat dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan engkau sedang membuat sesuatu yang baru dalam rohku. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru kepada bangsa Israel. Bahkan diubah Tuhan hati mereka yang keras itu supaya mereka mengikuti kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak akan pernah ada waktu yang lebih untuk memberi yang terbaik. Untuk memberikan segalanya dan untuk mencurahkan hidup kita kepada Tuhan daripada saat ini. Ada seorang hamba Tuhan penulis buku, Jentezen Franklin berkata demikian. Kita tidak bisa melakukan apapun tentang masa lalu kita. Tetapi kita bisa menulis ulang. Kita bisa menulis ulang sisa hidup kita. Dan menjalaninya hidup yang diperhitungkan bagi kerajaan Allah. Itu dimulai dari sekarang. Ingat. Kita tidak bisa lagi mengulangi, kalau boleh saya katakan, melakukan apapun tentang masa lalu di tahun 2022. Tetapi kita bisa menulis ulang di tahun ini. Kebetulan hari ini hari ke-8. Kita bisa menulis ulang sisa waktu yang akan kita jalani sepanjang 365 hari ini. Dan kita menjalaninya serta diperhitungkan bagi kerajaan Allah. Dan itu dimulai dari sekarang. Makanya berkatalah kepada Tuhan, sayalah orangnya Tuhan yang akan Tuhan buat baru dalam hidup ini. Ya. Inilah tempatnya GBI World War Tuhan untuk engkau memakai hidupku. Dan sekaranglah waktunya Tuhan. Bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Sekaranglah waktunya Tuhan. Dan saya percaya untuk kita bisa bertahan di tengah kesesakan di tahun 2023. Bukan hanya memandang ke depan, memandang kepada Yesus. Yang kedua dari ayat 19 dikatakan,
kita harus mempercayai mujizat masih ada. Di ayat 19 berkata, bagian B, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan pernah menolong bangsa itu waktu mereka kehabisan air. Tuhan hanya menyuruh Musa memukul batu, memerintahkan kepada batu dan batu itu keluar, mengeluarkan air. Dan Tuhan membuat jalan kepada mereka. Tuhan mengingatkan mereka kembali, aku hendak, ada kata di sana, aku hendak membuat jalan. Jalan adalah solusi, amin. Jalan adalah jawaban, amin. Ya. Dan Tuhan akan menjadi jawabanmu sepanjang tahun ini. Tuhan akan mencari jalan keluar dalam persoalan yang kau hadapi sepanjang tahun ini. Jika engkau percaya mujizat masih ada. Amin. Akhir November saya diundang dalam persekutuan Marga Simatupang. Kalau ada di sini Marga Simatupang, nanti kita berbicara dengan bahasa ibu ya, Horas. Ada seorang bapak setelah saya tutup khotbah datang, Pak Pendeta, doakan dulu saya. Kenapa Pak? Saya ada batu ginjal dalam tubuh saya dan itu sudah di scan sama apa segala macamnya. Dan itu ada Pak. Terus apa kata dokternya? Ya harus dioperasi. Diangkat kata. Udah pakai sinar apa segala macamnya, saya nggak terlalu tahu masalah kesehatan. Oh ya, Bapak itu sudah 60, mau hampir 70. Kemudian saya bertanya sebelum berdoa. Kalau nanti ditolong Tuhan, mau diapain tubuh ini? Saya mau melayani Tuhan. Saya mau tubuh ini, sisa yang ada dipakai Tuhan. Udah 60 tahun lebih, mau hampir 70-an Bapak itu. Rumahnya di atas perumahan Untat sana. Dia jemaat gereja Protestan. Kemudian di mana sakitnya saya bilang? Di bagian sini Pak. Kemudian dia kemarin juga serta kemarin. Oh ya. Terus saya tanya dia, kamu percaya Om percaya mujizat masih ada? Percaya Pak. Om percaya Yesus tetap sama kuasanya? Percaya Pak. Mari kita berdoa. Maunya apa? Dioperasi sama dokter atau disembuhkan sama Tuhan? Ya kalau bisa disembuhkan sama Tuhan saja. Karena dia sudah berobat ke Jakarta, berobat ke mana lagi dia bilang, untuk memastikan dan terbukti ada. Dan kami berdoa. Di rumah jemaat yang mengundang saya khotbah dalam ibadah rukun biasanya ya. Kami berdoa. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan nyatakanlah kemuliaan-Mu karena Engkau itu pembuat keajaiban. Kemudian Om percayalah bahwa engkau sudah disembuhkan Tuhan. Periksalah ke dokter. Ya. Periksalah ke dokter. Mungkin minggu ini atau minggu depan periksalah ke dokter. Dan ingat janjimu sama Tuhan. Pakai tubuhmu untuk melayani Tuhan. Setelah itu gak lama gak jumpa. Bukan gak lama ya, lama gak jumpa. Nanti ketemunya tanggal 17 Desember atau 13 Desember saya lupa. Natal Persatuan Keluarga Batak Palu dan sekitarnya. Dia langsung salam saya. Saya kan gak tahu, baru namanya ribuan orang ya di Marano waktu itu. Kemudian dia salam saya dan kata, terima kasih Pak Pendeta. Kenapa Om? Oh ya, dulu waktu kami doakan dia lemas, kemudian kayak tidak berdaya gitu ya. Karena merasa sakitnya gitu, jalan pun dia sudah begini ya. Sudah hampir boleh katakanlah setengah mati lah. Dia yang jalan tapi saya menderita melihatnya gitu ya. Dan puji Tuhan waktu saya duduk di pertengahan, nggak terlalu ke depan atau belakang. Dia di belakang, dia kejar saya dan dia salam saya dan dia peluk saya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Saya sudah sembuh, sudah tidak ada lagi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tetap sama, dia bisa membuat jalan keluar di setiap pergumulan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Ingat. Karena itu arahkan terus pandangan kita kepada Yesus. Arahkan terus iman kita kepada Yesus. Bahwa dia tidak bisa berubah dan tidak akan bisa mengecewakan. Ingat,
Dia tidak bisa membatalkan perkataannya. Dia tidak bisa menarik ulang perkataannya. Dan dia tidak bisa mengecewakan engkau hari ini. Dia tidak akan bisa mengecewakan saya hari ini dan selamanya. Karena dia adalah Tuhan. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Dia berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kabar baiknya lihat di situ. Dia mengingatkan bangsa itu di ayat sebelumnya, ya, di ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Ini kisah waktu bangsa Israel meminta air. Kemudian dikatakan lagi apa? Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 dia berkata, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Ingat laut Teberau dibelah? Laut Teberau dibelah oleh Musa dengan tongkatnya. Kemudian dan melalui air yang hebat. Jadi Tuhan mengingatkan, aku masih sama. Ingat, aku masih sama, kuasaku masih sama. Dulu aku pernah buat jalan, bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, kemudian di kiri kanan ada air. Aku masih sama, kalau boleh saya bahasakan demikian. Bapak Ibu masih percayakah di tahun 2023 ini? Sejak 8 Januari 2023 dan sampai 31 Desember 2023. Engkau masih mempercayai bahwa mujizat itu masih ada? Mujizat itu masih ada? Dan saya katakan hari ini jika engkau percaya, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Engkau yang bergumul buat suami, engkau harus berkata, aku percaya sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam diri suamiku. Dia kembali dipulihkan Tuhan. Engkau yang bergumul buat keturunan, engkau yang bergumul buat kesehatan, engkau yang bergumul, saya katakan tadi di khotbah di pagi, saya juga punya pergumulan. Tapi masih ada waktu untuk berharap. Sebelum tanggal 1 Maret, masih ada waktu untuk berharap. Ya. Waktu kami Natal, dananya gak tahu dari mana membutuhkan dana. Saya katakan kepada panitia, masih ada waktu untuk berharap, percayalah. Saya bilang, masih ada waktu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya bilang, mari kita berharap sama Tuhan. Mari kita bicara sama Tuhan. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong kita. Ingat itu, terlalu kecil masalahmu diselesaikan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu ada untuk membawa progres imanmu, untuk membawa kedewasaan imanmu, untuk membawa kita pengenalan akan Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Ada sebuah kisah di perjanjian baru dan kisah ini sangat memberkati saya. Waktu murid-murid disuruh Yesus untuk memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Kemudian ada seorang anak kecil membawa makanan dan memberikan kepada Yesus. Kemudian pecah-pecah oleh Yesus dan diberi makan 5.000 sisa 12 bakul. Setelah itu umat itu yang ribuan tadi disuruh pulang sama Tuhan. Kemudian dia bilang kepada murid-murid, sudah sekarang kalian pergi menyeberang. Lalu dia naik ke bukit untuk berdoa. Umat itu disuruh pulang, murid-murid disuruh menyeberang Danau Galilea atau Danau Bethesda. Kemudian Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Di tengah perjalanan mereka, Alkitab mencatat, waktu pukul 3 malam atau 3 pagi, dikatakan di sana, maka tiba-tiba datanglah angin sakal, mengombang-ambingkan perahu mereka, dan hampir tenggelam. Kemudian mereka terus mendayung, Alkitab mengatakan, mereka terus mendayung sekuat tenaga, tapi mereka tidak bisa lawan itu angin sakal. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus melihat dari bukit, murid-murid sedang dalam kesusahan. Saya baca referensi buku, lebar daripada Danau Galilea itu kurang lebih 13 km. Panjangnya kurang lebih 26 km. Artinya kalau kita ambil setengahnya saja, 7 atau 6 atau 5 km. Katakanlah 5 lah, 7 terlalu jauh mungkin. Yesus ada di bukit. Apakah ada di tempat ini yang bisa melihat 5 atau 6 kilometer? Tidak ada ya. Sekalipun pakai teropong ya, tidak ada mungkin. Kecuali teropong bintang yang ada di Lembang sana, Bandung ya. Artinya murid-murid kewalahan untuk mendayung perahunya. Tapi Yesus melihat dari bukit. Dan Yesus tidak tinggal diam. Alkitab mengatakan maka Yesus mendekati mereka
Dan apa yang pertama ditenangkan oleh Yesus? Bukan badainya. Coba nanti teks firman itu dibaca di rumah. Bukan angin sekalnya dia bilang. Tidak. Dia berkata kepada yang di dalam perahu. Tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Yang pertama ditenangkan Yesus adalah hati murid-murid. Yang pertama ditenangkan Yesus adalah hati daripada murid-murid itu. Bukan badainya. Situasi boleh tidak tenang. Tetapi kalau kita ditenangkan oleh firman Tuhan. Situasi itu bisa kita lewati. Tapi kalau hati kita tidak tenang. Biar situasinya tenang. Jadi kacau semuanya. Betul? Dan lihatlah di situ. Setelah Yesus menenangkan hati murid-murid. Baru Yesus menghardik angin itu. Diam dan tenanglah. Setelah dia berkata demikian. Murid-murid itu pada terkagum-kagum. Siapa dia? Dan Alkitab mencatat. Bahwa mereka sampai tidak berani bertanya siapa dia. Maksud saya begini. Waktu murid-murid melihat 5 roti 2 ikan. Diberikan Yesus dan mendapat makanan 5.000 orang laki-laki. Murid-murid itu belum mengerti siapa Tuhan itu. Murid-murid itu belum memahami bahwa dia sudah melakukan mujizat. Tuhan harus mengizinkan mereka masuk ke dalam badai. Tuhan harus mengizinkan mereka masuk ke dalam badai angin sakal untuk bisa mengerti siapa Yesus. Jadi saya katakan hari ini, mujizat tidak akan memperjelas pewahyuan kita tentang Yesus. Tetapi badai, persoalan, kesulitan menghasilkan kualitas iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Karena itu jika engkau hari ini diizinkan mengalami badai. Jika engkau nanti diizinkan 2023 mengalami badai kesesakan. Engkau harus berkata. Masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Tuhan itu membuat mujizat. Bapak ibu yang mengalami sakit penyakit. Engkau tidak perlu datang ke altar ini. Tapi di kursimu engkau berkata. Tuhan firman ini untuk saya hari ini. Sesuatu yang baru terjadi dalam kesehatanku. Sesuatu yang baru terjadi dalam keuanganku. Sesuatu yang baru terjadi dalam rumah tanggaku. Sesuatu yang baru terjadi dalam rohku. Dalam hatiku. Dalam pikiranku. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Inilah janji Tuhan. Kepada saya dan saudara. Dan lihat ketika Daud mengalami masalah. Dia lari ke rumah Tuhan. Bagaimana ketika kita nanti diperhadapkan kepada masalah. Apakah lari ke rumah Tuhan? Di sini tadi ada saya lihat dari hari Senin sampai hari Kamis ada doa. Larilah di dalam doa. Dayunglah terus dalam penyembahan iman. Dayung terus. Karena ingat Tuhan mau engkau tiba di seberang. Tuhan mau saya dan saudara tiba di tujuannya. Ingat. Ada masalah pergumulan kesulitan. Dayung terus dalam penyembahan. Terus menyembah. Terus menyembah. Terus menyembah Tuhan. Dan perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan Leon. Dan aku percaya engkau akan mengalami mujizat. Tuhan akan menyelesaikannya. Gunung yang sebesar apapun. Dia buat engkau mampu melewatinya. Bukan dibuat jadi polisi tidur. Salah itu tidak. Dia memampukan kita untuk melewatinya. Maka lagu yang berkata. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua, tepatlah lagu itu. Dia ada di setiap musim hidup kita. Amin. Ya, yang bergumul untuk pasangan hidup, mari doakan dalam Tuhan. Tahun ini aku mendapat sesuatu yang baru, yaitu yang menjadi tulang rusukku bersama denganku selamanya. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu gelar keagamaan atau sertifikat kerohanian untuk mengalami mujizat. Amin. Kita tidak perlu gelar keagamaan atau sertifikat kerohanian untuk mengalami mujizat. Itu termasuk dalam satu paket yang diberikan kepada kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata seorang penulis buku, Keenan Bridges dalam bukunya School of Miracle, Sekolah Keajaiban. Ya. Gak perlu sertifikat kerohanian untuk mengalami mujizat. Gak perlu sertifikat gelar keagamaan untuk mengalami mujizat. Hari ini, ingat. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, ada 3 pintu. Sebelum kita keluar, jika kita percaya, saya yakin engkau akan menjadi ke minggu depan atau bulan depan akan bersaksi. Ya, saya masih ingat.
Kalau nanti diizinkan lagi saya melayani tempat ini, saya akan saksikan pertolongan-pertolongan Tuhan dari apa yang saya gumuli sejak tanggal 1 Januari kemarin. Kalimat terakhir dari ayat yang ketiga, mari kita sama-sama lihat. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Janji Tuhan datang kepada kita. Apabila kita menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, tidak akan dihanyutkan. Melalui api, tidak akan hangus. Karena dikatakan, aku menyertai engkau. Tahun 2023, sesesak apapun nanti katakan kepada Tuhan, penyertaanmu cukup bagiku untuk aku tiba di tujuanmu di sepanjang tahun. Dan aku pasti menang dalam kesesakan ini. Inilah iman Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi kesaksian. Bila diizinkan menulis kitab Ibrani, imanmu akan dicatat. Ibu ini karena iman. Ya kan? Bapak ini karena iman. Saudara ini karena iman. Jika diizinkan dicatat kitab Ibrani. Ya. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini katakan kepada Tuhan, saya akan menang di tahun-tahun kesesakan ini Tuhan. Keluargaku akan menang di tahun-tahun kesesakan ini. Dunia boleh memprediksi. Ya, dan itu tidak salah. Dan itu tidak salah. Mereka orang-orang ahli, orang-orang pintar. Tetapi ingat, kita penting memiliki firman. Bedanya kita dengan mereka. Mereka tidak punya ini. Kita punya firman yang kuat. Yang datangnya dari sorga dan meneguhkan iman kita. Karena itu sekali lagi saya katakan, bacalah firman Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada jemaat, bacalah firman Tuhan. Rumah tanggamu di ujung kehancuran, jangan ikut seminar, datang duduk sama Tuhan. Baca firman Tuhan, di situ jawabannya. Karena Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita berdoa. Kami mengucap berkat pada pagi hari ini. Bahwa jika Engkau mengizinkan kami di masa kesesakan di tahun 2023. Kami akan menang bersama dengan Tuhan. Sebab janjimu berkata dalam firman-Mu. Kami tidak boleh mengingat-ingat hal-hal terdahulu yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kami harus mempercayai bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Amin. Sesuatu yang baru dalam rumah tangga kami. Sesuatu yang baru dalam pekerjaan kami. Sesuatu yang baru dalam kesehatan kami. Amin. Sesuatu yang baru dalam kuliah kampus kami. Dalam perusahaan, dalam usaha, dalam studi kami. Bahkan dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Engkau bisa membuka jalan bagi kami. Amin. Hari ini, jika ada dalam ruangan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, aku mengucap berkat. Sembuhlah engkau dengan firman Tuhan. Sembuhlah. Dia kembali dengan sudah sehat Tuhan. Jika ada yang datang dalam pergumulan berat, Tuhan mampukan dia jangan sampai putus asa. Ya Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau menopang bangsa Israel. Di pembuangan Engkau menopang kami tahun ini Tuhan. Dunia sedang menuju kepada kehancuran dan sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi bangsa ini sedang tidak baik-baik. Keamanan bangsa ini, moral bangsa ini sedang tidak baik-baik Tuhan. Tapi mampukan kami menang sampai Kau datang. Sebab orang yang bertahan sampai kesudahan itulah yang akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Amin. Jadikanlah jemaat GB World War di tempat ini menjadi jemaat yang berharap yang terbaik dari Tuhan. Dan mereka bersiap-siap sesuatu hal yang terburuk di tahun ini. Sehingga mereka akan berkata bersamamu Bapa, kulewati semua dalam tahun ini. Amin. Kulewati bersama dengan setiap musim hidup kami yang Kau anu. Karuniakan Tuhan pewahyuan itu kepada kami terus. Kumandangkan firman ini. Engkau materaikan firman ini Tuhan. Hamba-Mu sederhana menyampaikannya. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu memberi mereka pewahyuan. Sehingga mereka pulang memperoleh berkat firman Allah. Diteguhkan tanggal 8 Januari 2023. Dikuatkan oleh Tuhan. Dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan mereka pulang dengan sukacita. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Amin. Kelanjutan ibadah kami taruh di tangan pengasihan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan menabur
Buah Bungaran, silakan Bapak Ibu bisa bawa ke depan dan sementara akan didoakan oleh Ibu Gembala. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya Mari saya undang kita bangkit dulu. yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Suara sempurna bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala yang ada pada kami Tuhan, bukan kami punya. Yesus. Semuanya datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Karena semuanya yang kami miliki saat ini, hidup yang kami miliki saat ini, nafas yang masih kami miliki saat ini, semua yang kami gunakan untuk kami hidup, bukan kami punya. Semua dari Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kami bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Biarlah mata kami hanya terfokus pada Tuhan. Biarlah mata dan hati kami hanya tertuju pada Engkau. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami.
Karena ketika mata kami tertuju kepada Engkau sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini, maka mujizat Tuhan selalu menyertai hidup kami. Ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Dunia boleh susah, keadaan boleh sangat berbahaya, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami telah melewati berbagai-bagai tantangan hidup, berbagai-bagai mara bahaya sudah Tuhan izinkan untuk kami lalui. Tetapi ternyata kami ada sampai pada saat ini. Kami dapat menikmati segala berkat Tuhan semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itulah sebabnya selayaknya lah kami memuji dan memuliakan menyembah Tuhan. Kau mengingatkan kami agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena semua itu bukan kami punya, semua Tuhan punya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, tetapi mata kami terfokus pada Tuhan. Maka tangan Tuhan akan terus menyertai kami seperti apapun keadaannya nanti. Tapi kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semua kami yang hadir pada siang hari ini tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga banyak pergumulan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kami percaya kalau Tuhan sudah pilih hamba-Mu sekeluarga, maka Tuhan akan menyertai dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan yang dilayaninya akan terus berkembang. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Begitu juga kami di tempat ini Tuhan. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami percaya ada Tuhan yang menuntun kami. Ada Roh Kudus yang akan terus mengarahkan kami, untuk kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Masalah boleh datang, penderitaan mungkin saja akan kami alami, tetapi tangan Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa untuk semua persembahan khusus yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi kami memberi dengan sukacita. Kami memberi oleh karena kami mengasihi Tuhan dan kami mau taat pada kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan ketika kami memberi dari hati yang tulus. Sebab yang kami berikan bukan kepada manusia, tetapi karena Tuhan yang empunya segala-galanya. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Yesus, segala usaha pekerjaan apapun yang menjadi rencana mereka di tahun yang 2023 ini, kami yakin semuanya akan seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi mereka, agar dengan kekuatan kesehatan itu mereka akan pakai hidup mereka untuk memuliakan Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Persembahan-persembahan juga yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, bahkan mungkin sebentar ada yang akan memberikan persepuluhan atau persembahan-persembahan yang lain. Tuhan, Engkau yang tahu hati mereka, memberi dengan sukacita. Amanya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan akan terus dilimpahkan bagi mereka. Karena apa yang kami tuai nanti itu akan lebih besar dari apa yang kami sudah tabur. Sebab itulah janji Tuhan bagi kami. Kami akan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Sekecil apapun pelayanan mereka, ketika mereka melakukannya dengan setia,
Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi mereka dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah sebentar sore dan ibadah malam. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dijauhkan kami dari mencuri kemuliaan Tuhan. Segala pujian kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin merayakan ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini, sadarkan mereka Tuhan bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan mungkin minggu ini dan juga hari ini, sadarkan mereka juga bahwa rumah tangga adalah wadah di mana mereka akan mempermuliakan Tuhan. Rumah tangga, keluarga diberkati oleh Tuhan untuk mereka selalu menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa ini, kami yakin dan percaya Indonesia akan selalu dalam rencana Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Pakai kami gereja Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Mari kita sembah, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih bersyukur bagimu. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Senantiasa memelihara dan melindungi kita. Amin. Menguatkan kita setiap saat serta memberkati kita semua. Amin. Mulai saat ini sepanjang tahun 2023 kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat tahun baru. Puji Tuhan.